Hai semuanya, kesendirian bagi banyak orang seringkali menjadi momok yang menakutkan. Kita diajarkan untuk selalu berada di tengah keramaian, terhubung dengan orang lain, dan menghindari kekosongan. Padahal ada sebuah harta karun tersembunyi dalam momen-momen sunyi itu. Harta karun itu adalah kedamaian. Menemukan kedamaian dalam kesendirian bukanlah hal yang instan. Butuh proses, butuh keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dan yang paling penting, butuh kemauan untuk berhenti lari dari bayangan kita. Langkah pertama adalah mengubah cara pandang kita. Jangan lagi melihat kesendirian sebagai sesuatu yang negatif, sebagai hukuman, atau sebagai tanda kegagalan. Coba ubah perspektif itu menjadi sebuah kesempatan emas untuk mengenal diri kita yang paling dalam. Ketika kita sendirian, tidak ada lagi peran yang harus kita mainkan. Tidak ada lagi ekspektasi yang harus kita penuhi dari orang lain. Kita bisa menjadi diri kita yang paling otentik. Cobalah luangkan waktu sejenak setiap hari, walau hanya 15 menit, untuk benar-benar sendirian. Matikan ponsel, jauhkan diri dari layar, dan duduklah dengan tenang. Perhatikan napas kita, rasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru. Dengarkan suara-suara di sekitar kita, suara angin, suara burung, atau bahkan keheningan itu sendiri. Awalnya mungkin terasa aneh, bahkan tidak nyaman. Pikiran kita akan melayang kemana-mana, teringat pekerjaan, masalah, atau hal-hal yang belum selesai. Itu normal. Jangan melawan pikiran-pikiran itu. Biarkan mereka lewat seperti awan di langit. Fokus kita hanyalah pada momen saat ini. Latihan sederhana ini disebut meditasi. Dan ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjalin hubungan dengan diri sendiri. Dengan rutin melakukannya, kita mulai bisa mengenali pola-pola pikiran kita, emosi yang sering muncul, dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita jadi lebih sadar, dan kesadaran ini adalah fondasi dari kedamaian. Setelah kita mulai nyaman dengan keheningan, kita bisa melangkah lebih jauh dengan melakukan refleksi. Kesendirian adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya membuat kita bahagia? Apa yang kita takutkan? Apa yang selama ini kita inginkan tapi tidak pernah berani kita kejar? Menulis jurnal bisa jadi alat yang luar biasa untuk proses ini. Tuangkan semua pikiran, perasaan, dan pertanyaan itu di atas kertas. Tidak perlu khawatir tentang tata bahasa atau ejaan. Yang penting adalah kejujuran. Menulis jurnal seperti berbicara dengan diri sendiri, tanpa ada penghakiman. Kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya, dan melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendirian. Refleksi ini membantu kita memahami siapa kita, apa tujuan kita, dan mengapa kita melakukan hal-hal yang kita lakukan. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menerima diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Namun menemukan kedamaian dalam kesendirian bukan berarti kita harus mengisolasi diri dari dunia. Justru ini adalah tentang menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian. Ada perbedaan besar antara sendirian dan kesepian. Kesendirian adalah pilihan, sementara kesepian adalah perasaan. Kita bisa berada di tengah keramaian dan tetap merasa sangat kesepian. Sebaliknya, kita bisa berada di kamar sendirian dan merasa damai. Kuncinya ada pada hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan diri sendiri, kita tidak akan lagi bergantung pada orang lain untuk mengisi kekosongan. Kita bisa menikmati momen-momen sosial, tapi juga bisa menikmati momen-momen sunyi. Kita jadi lebih selektif dalam memilih teman dan kegiatan, karena kita tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya membuang-buang energi. Untuk benar-benar merangkul kesendirian, penting juga untuk menemukan hobi atau kegiatan yang bisa kita nikmati sendirian. Ini bisa apa saja, membaca buku, melukis, berkebun, memasak, atau bahkan sekedar jalan-jalan di taman. Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya mengisi waktu, tapi juga menjadi cara kita untuk mengeksplorasi minat dan bakat kita. Ketika kita asik dengan kegiatan yang kita sukai, kita bisa masuk ke dalam kondisi yang disebut flow,
di mana waktu terasa berhenti dan kita benar-benar tenggelam dalam momen tersebut. Kondisi ini membawa kita pada rasa damai dan kepuasan yang mendalam. Tidak ada lagi pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Yang ada hanyalah momen saat ini. Hobi-hobi ini juga menjadi cara kita untuk mengisi wadah emosi kita. Kita jadi tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain, karena kita sudah merasa utuh dan lengkap dari dalam. Tentu saja perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana kita merasa rindu dengan interaksi sosial. Dan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita merespons perasaan itu. Jangan panik. Akui saja perasaan rindu itu dan biarkan dia lewat. Kita bisa menghubungi teman atau keluarga, tapi jangan sampai kita melakukan itu karena takut sendirian. Lakukan itu karena kita benar-benar ingin terhubung, bukan karena kita ingin lari dari diri sendiri. Batasan ini sangat penting untuk dijaga. Kita harus bisa membedakan antara keinginan untuk terhubung dan ketergantungan pada orang lain untuk merasa baik. Kedamaian sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Hubungan dengan orang lain bisa menambah kebahagiaan kita, tapi tidak bisa menciptakan kedamaian. Fondasi kedamaian itu harus kita bangun sendiri. Salah satu tantangan terbesar dalam menemukan kedamaian dalam kesendirian adalah menghadapi rasa bosan. Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa dengan stimulasi yang konstan. Kita tidak terbiasa dengan kebosanan. Padahal, kebosanan adalah gerbang menuju kreativitas. Ketika kita membiarkan diri kita merasa bosan, pikiran kita akan mulai mencari cara-cara baru untuk berkreasi. Kita bisa saja tiba-tiba mendapat ide untuk menulis cerita, membuat lagu, atau bahkan merancang proyek baru. Jadi, jangan takut dengan kebosanan. Sambutlah itu sebagai sebuah kesempatan untuk membiarkan pikiran kita beristirahat dan berkreasi. Matikan ponsel, biarkan diri kita menganggur sejenak, dan lihat apa yang akan muncul dari sana. Kita akan terkejut dengan apa yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Adalah penting untuk diingat bahwa menemukan kedamaian dalam kesendirian adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Tidak ada titik akhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih mengenal diri kita. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari yang tidak begitu baik. Yang penting adalah konsistensi dan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika suatu hari kita merasa sulit untuk sendirian, tidak apa-apa. Cukup coba lagi di hari berikutnya. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari di tempat yang jauh. Ia sudah ada di dalam diri kita. Tugas kita hanyalah menemukan cara untuk membukanya. Kesendirian adalah kuncinya. Dengan merangkul kesendirian, kita membuka pintu menuju kehidupan yang lebih damai, lebih otentik, dan lebih bahagia. Pada akhirnya, menemukan kedamaian dalam kesendirian adalah tentang belajar untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah tentang memberikan ruang bagi diri kita untuk bernapas, tumbuh, dan menjadi diri kita yang paling utuh. Ini adalah tentang menyadari bahwa kita sudah cukup, bahwa kita tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi kita. Kita adalah keseluruhan yang lengkap. Dengan pemahaman ini, kita bisa masuk ke dalam hubungan dengan orang lain, bukan karena kita butuh mereka, tapi karena kita ingin berbagi kebahagiaan dan kedamaian yang sudah kita miliki. Kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, bukan karena kita mencari sesuatu sebagai imbalan, tapi karena kita sudah penuh. Kesendirian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang paling penting dalam hidup kita, yaitu perjalanan pulang ke diri kita sendiri. Dan di sanalah, di dalam diri kita, kedamaian sejati menanti untuk ditemukan.